Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ade Suhada ya. Dalam mata pelajaran matematika kelas 7 semester pertama. Oke, bab yang selanjutnya kita akan pelajari yaitu tentang perkalian bentuk aljabar. Sip. Sebelum kita melanjut ke pembahasan materi, ada beberapa hal yang harus disiapkan ya. Yang pertama cuci tangan. Oke, semoga sudah semua ya. Kemudian buku catatan sudah siap ya. Buku paket dan berdoa. Oke, mari kita berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, aman, barokah ya. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, kita mulai ya. Ini buku materinya ya. Kemudian kita belajar bab 2 bentuk aljabar. Subnya yang akan kita pelajari adalah perkalian bentuk aljabar. Oke, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ya. Kok penjumlahan ya? Oke, lanjut ya. Kita ini dulu nih. Oke, biar lengkap. Ya. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Penjumlahan mungkin sudah dibahas ya di video-video yang sebelumnya. Itu bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku yang sejenis nih, sejenis ya. Caranya jumlahkan dan kurangkan koefisien pada suku-suku sejenis tersebut. Sifat-sifat operasi hitung aljabar ya. Yang pertama adalah sifat komutatif. A ditambah B sama dengan B plus A. Atau A plus B sama dengan B plus A. A kali B sama dengan B kali A. Jadi ini nilai A ya dengan di sini nih ya sama ya. Kemudian ada yang disebut dengan sifat asosiatif. A plus dalam kurung B plus C ya tutup kurung dalam kurung A plus B plus C. Jadi ini pindah-pindah aja ya. A kali B kali C sama dengan dalam kurung A kali B kali C ya. Kemudian yang ketiga adalah sifat distributif, yaitu sifat perkalian terhadap penjumlahan. A kali B plus C sama dengan A kali B. Nah, ini A kali B ya. Kemudian plus A kali C. Jadi A kali B ditambah A kali C ya, baru dijumlahkan. Atau A kali B plus C sama dengan AB plus AC ya. Ini sama aja nih, A kali B sama dengan AB, A kali C sama dengan AC. Oke, paham ya? Nah, ini perkalian bentuk aljabar. Hal yang perlu diperhatikan dalam perkalian bentuk aljabar sebagai berikut. Perkalian suku tunggal. Perkalian suku tunggal. Dengan suku tunggal dilakukan dengan mengalihkan koefisien. Ya. Dan variabel dengan variabel. Jadi koefisien dengan koefisien. Variabel dengan variabel. 2x kali 4x sama dengan 8x. Nah, ini kan 2x nih. 2x kali ya 4x. Koefisien dengan koefisien. Nah, ini kan koefisien nih. Nah, ini berarti dikalikan. 2 kali 4 sama dengan 8. Variabel dengan variabel. Ingat ya, variabelnya harus sama. Karena ini x dengan x, maka
X kali X menjadi X kuadrat ya. Kalau X tambah X jadinya 2X, tapi karena X kali X sama dengan jadi X kuadrat. Nah, kemudian 2X ditambah 4Y, nah ini agak berbeda sedikit. 2X dikali 4Y sama dengan, nah ini koefisiennya nih. 2 kali 4, 8. Kemudian ininya variabelnya beda nih, X kali Y. Nah, kalau misalnya X kali Y, maka dia tetap X kali Y. Ya. Jadi bukannya, Pak boleh nggak jadi gini, 8X kali Y. Ya, sama aja, tetap ujung-ujungnya 8X Y. Ya. Paham ya? Karena dia tidak sejenis nih, ini X, ini Y. Ya, jadi beda. Jadi tidak bisa kalikan, jadi hanya sebatas sama ya. Oke, lanjut. Perkalian dengan suku tidak tunggal. Nah, menggunakan sifat distributif. 2X min 2 kali, nah ini tanda ini kali ya, artinya dalam kurung ya, kali X min 4. Jadi perkaliannya gini nih, 2X kali 4. Nah, 2X kali 4, jadinya 2X kuadrat. Dari mana? Karena 2 kali 1, 2. X kali X, X kuadrat. Kemudian, 2X kali min 4. 2X kali. Nah, 2 kali min 4 berapa? Min 8. Karena ini X menjadi min 8X. Ya. Terus yang ini nih. Tuh. Min 2 dikali X menjadi min 2X. Kemudian ini min 2 kali min 4. Sama dengan plus 8. Kenapa plus ya? Ingat ya dulu ya, misalnya min kali min sama dengan plus. Kalau min kali plus sama dengan min ya. Nah, kalau ini min kali min sama dengan plus. Nah, berarti karena ini sudah sama, ada yang sama lagi nggak? Nah, ini sama nih. Nah, ini sama nih variabelnya pada sama-sama variabel X, maka dia bisa dijumlahkan atau digabungkan. 2X kuadrat min 10, kan ini min 8 dengan min 2 jadinya min 10 plus 8 ya. Oke, contoh nomor 2. Nah, ini kali ini jadinya 2X kuadrat. Ini 2X kali 3X jadinya 6XY. Waduh, ini 6 X, Y. Wah, ini soalnya nih, harusnya ini Y nih, sepertinya nih ya. 2X min Y. Ini berarti, ini harusnya Y mungkin ya. Mungkin soalnya ini Y ya. Kalau ini Y berarti 2X min 6XY. Nah, ini min Y kali X sama dengan min XY. Nah, ini kali ke sini, ini kali sini ya. Jadi soalnya 2X min Y ya. X plus 3Y ya. Nah, jadi ini kali ke sini, ini ke sini. Nah, ini Y kali X min Y kali 3 sama dengan, oke, jadinya 2X. Nah, karena ini sama nih ya, sejenis, sama-sama dia sama-sama XY ya, variabelnya, maka bisa digabungkan. Jadi 6X min XY ya. Nah, 6 dikurang 1 sama dengan 5. Nah, ini karena tidak ada yang sama, jadi 2X kuadrat min 3Y kuadrat. Oke. Paham ya? Nah, ini kalau misalnya penjelasan dengan menggunakan diagram ya. Nah, ini soalnya nih betul nih. Ya, 3Y. Nah, ini 3Y ya diganti. Jadi ini misalnya 2X min Y. Nah, ini kan kali nih. Jadi ini 2X kali X sama dengan 2X kuadrat. 2X kali 3Y sama dengan 6XY. Min Y dikali X sama dengan min XY. Min Y dikali
3Y sama dengan min 3Y kuadrat. Oke, paham ya? Maka hasilnya adalah 2X kuadrat min XY plus 6XY min 3Y kuadrat. Maka 2X kuadrat plus 5XY min 3Y kuadrat. Nah, kalau nanti dalam sistem penyederhanaan yang ada pangkat-pangkatnya diduluin ya. Nah, berarti nanti hasilnya adalah 2X kuadrat min 3Y kuadrat plus 5XY. Ya. Oke. Paham ya? Lanjut. Nah, ini yang tadi nih, secara rumus perkalian bentuk aljabar nih. X plus A dikali X plus B. Nah, mengikuti proses. Jadi, tuh ya. Ini kali ke sini. X kali X kali B. A kali A, X, A kali B. Nah, contoh. X ditambah 2 dikali X plus 4. X kali X nih. X kali X sama dengan X kuadrat. X kali B itu 4 sama dengan 4X. 2 kali X sama dengan 2X. 2 kali 4 sama dengan 8. Maka X kuadrat turun, kemudian 4 ditambah 2, 6 ditambah 8. Ya, jadi X kuadrat plus 6X plus 8. Oke, paham ya? Lanjut. Perkalian dengan suku berpangkat. Nah, nih suku berpangkat. Ini kan berarti X ditambah 2. Nah, ini kan berpangkat nih. Apa itu pangkat nih? Ini yang disebut dengan pangkat. Ya. Nih, pangkat. Jadi ini pangkat 2. Kalau misalnya X plus 2, di sininya 3. Nah, ini berarti pangkat 3. Ya. Nah, ini pangkat 2. Pangkat 2 itu berarti X ditambah 2 dikali X plus 2. Nah, jadi ini X plus 2 pangkat 2 itu jadinya gini. Ya. Nah, karena ini kalau misalnya ini 1 kan 2 nih. Jadi artinya gini. Ya. Tinggal dikalikan seperti biasa. X kali X, X kuadrat. X kali 2, 2X. 2 kali X, 2X, 2 kali 2, 4. 2 ditambah 2X, karena dia punya variabel yang sama, maka boleh dijumlahkan. Jadinya X kuadrat plus 4X plus 4. Oke, paham ya? Nah, untuk memudahkan perhitungan berpangkat dengan pola yang sama, bisa menggunakan rumus segitiga Pascal. Ya. Jadi, segitiga Pascal. Misalnya contoh saya seperti ini. X plus 2 ini pangkat 1, X plus 2 pangkat 2, X plus 3 pangkat 3, X plus 2 pangkat 4, dan seterusnya. Gimana nih? Nah, berarti kan kalau bahasanya ini gini tuh. Nah, ini kalau pangkat 1, kalau pangkat 2 berarti kan gini. Tuh. Ya. Kalau misalnya dia pangkat 3, kalau misalnya dia nomor 3 nih, pangkat 3 berarti kan X plus 2 dikali X plus 2 dikali X plus 2. Nah, kalau pangkat 4, si X plus 2 dikali X plus 2 dikali X plus 2 dikali X plus 2. Ya, panjang. Nah, ternyata ada rumus segitiga Pascal. Nih, gimana nih rumusnya? Nih, kita cek ya. Nih, pola segitiganya. Jadi, A ditambah B pangkat 1 jadinya A plus B. A ditambah B kuadrat, polanya kan seperti ini. Ya, menjadi A kuadrat. Nah, ini harus dihafal nih. A kuadrat plus AB plus AB plus B kuadrat. Nah, karena ini sama-sama AB, ini bisa jadi A kuadrat plus 2AB. Ya, ditambah B kuadrat. B-nya mana? Nih B-nya.
ya. Nah, kemudian yang pangkat 3 nih, pangkat 3 nih ya, ternyata bisa nih pakai kuadrat di sininya ya. Jadi enggak susah-susah, tapi kan ini yang dua ini jadinya sebenarnya kalau dipisah jadi A plus B, A plus B. Nah, karena disimpelkan menjadi seperti ini ya, jadi kuadrat. Oke, A plus B, kemudian A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, ini dari mana nih dapatnya? Ini dapat rumus dari sini, tuh, dari pangkat 2. Nah, akhirnya ketemulah angka nih. Akhir ujungnya adalah A pangkat 3 plus 3A pangkat 2 kali B plus 3AB kuadrat plus B pangkat 3. Nah, angkanya gimana? Nih, angkanya berarti kan 1, 3, 3, 1. Mana 1 nih? Ini 1. Ini 3. Ini 3. Nah, ini 1 nih. Kalau ini kan angkanya 1, 2, 1. Nih, ini 1. Ya, ini 2. Ini 1. Ah, masih bingung, Pak. Nah, kalau masih bingung kita cek ya. Nih. Nah, ini yang disebut dengan segitiga Pascal. Contoh nih, A plus B kuadrat. Tuh. A plus B kuadrat yang mana? Nih, yang ini. Nah, dilihatnya ini tuh. 1, 2, 1. Berarti 1, 2, 1. Nah, 1, 2, 1-nya gimana? Nah, ini kan A. Berarti A kuadrat. Terus ini A, AB. Ya, terus ini B kuadrat. Nah, ini plus ya. Nah, 1 nih, 1, 2, 1 ya. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya pangkat 3 nih, pangkat 3 mana pangkat 3? Oh, berarti ini nih pangkat 3. Nah, kalian lihat ke sini. 1, 3, 3, 1. Nah, ini berarti 1, 3, 3, 1. Ya. Kalau misalnya kalian bingung, lihat angka yang di atasnya. Tuh. Ya. Jadi dia yang dilihat ini kan angka 3 nih. Pangkatnya 3. Nanti kalau 3 berarti dia kedua. Nah, karena dia yang paling kecilnya 2. Nah, sudah berarti dia ke 1 nih. A-nya nih 1. B-nya mulai lagi 2. Ini B-nya 3. Ya. Jadi 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ya. Ini juga sama nih, 4, 3, 2, 1. Nah, ini 4, 3, 2, 1. Jadi A-nya dilihat ya, ini kalau misalnya ini A. A-nya berarti kan 4. Ya, berarti ini A-nya 3, di sini A-nya 2. Nah, karena 2 ini paling kecil, berarti di sini jadi B 2. Nah, di sini karena A-nya sudah 2, nah berarti di sini 1. Karena dia turun, ya. 4 A4, A3, A2, A1. Nah, turun. Nah, ini B. B4, B3, B2, B1. Gitu. Paham ya? Jadi nanti kalau misalnya kita ada waktu, kita pelajari lagi khusus untuk segitiga Pascal. Nah, untuk sementara ini aja. Nah, ini yang terakhir nih, yang nomor 4 nih. Pangkat 5. Nih, nomor 4 mana? Nih. Pangkat 5 tuh. 1, 5, 10, 10, 5, 1. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Nah, kalian harus bisa nih bikin ini. Ya. 1, 1, 1. Nah, nih. Tuh, ini berarti 2. Nah, ini 1. Ini 1. Itu ya. Nah, ini 1. Ini ke sini 3. Ini ke sini 3. Ini 1. Ya. Ini ke sini 4. Ini 1 ya. Ini ke sini 6. Ini ke sini 4. Ini 1. Ini 1 lagi. Nah, ini ke sini 1 sama 4 5. Nah, 6 tambah 4 10. 6 tambah 4
10, 4 tambah 1, 5, ini 1. Ya, jadi gampang lah ya, ini tambah ini. Nah, terus aja berarti 1, 6, kemudian 15, 20, 15 ya. Dan 6, 1. Oke. Ini adalah rumus segitiga Pascal. Ya. Kalau belum paham nanti kita bisa pelajari lagi di next ya. Next video khusus. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amin.